Terima kasih Mas Indra. Saya sangat tertarik sekali dengan usulan tentang wacana kepekaan batin tadi ya. Sekaligus saya mencermati dari beliau-beliau yang kita undang ke sini tadi itu, semua itu mempunyai makna yang benar semua. Tetapi saya sebagai manusia seperti yang disampaikan di Trump Sumarto harus mempunyai prinsip. Hanya prinsip saya mungkin juga tidak sama dengan kawan-kawan yang lain, meskipun tujuannya dan maksudnya itu tidak berbeda. Misalnya begini, sebagai pribadi, andai kata saya itu hidup di tengah-tengah generasi yang akan datang, sebagai manusia, saya kok pengen mati di tiang salib, padahal KTP saya Islam. Kenapa di tiang salib? Karena menurut hemat pencermatan saya tentang sejarah, salah satu nabi yang tidak banyak cincong, mulai dari dalam perut lahir sampai meninggalnya, entah tidak pernah ketemu dengan Allah Bapa yang ada di surga. Ya Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Artinya, begitu manusia dilahirkan, lalu interaksi dengan lingkungan, entah keluarga, entah tetangga, entah keyakinan, entah apa-apa, itu mereka lambat laun lama-lama turun nilai derajatnya sebagai manusia yang seharusnya menjadi pelopor terdepan sebagai umat yang diciptakan di muka jagat ini. Nah, inilah sebabnya saya sebagai orang politik, saya terus terang aja melihat semua permasalahan saya lihat dengan kacamata politik, meskipun saya sekarang tidak berpartai politik. Misalnya seperti ini, hanya satu lembar, ikut Tuhan apa ikut setan. Lembaga saya ini ternyata yang menghormati itu justru dari Rusia, sampai duta besarnya datang ke rumah ini, dan saya diharap untuk menjaga kesehatan, sewaktu-waktu diminta ke Rusia untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Rusia tentang negara Pancasila itu yang bagaimana. Karena di sini ada yang maha kuasa, lalu ajaran Bung Karno, lalu itu, karena ya hidup ini dialektikanya sebenarnya saya percaya bahwa bergulir di muka bumi ini saja. Tetapi meskipun bergulir itu kan tese, antitese, sintese. Lah, sintesenya apa? Sintesenya adalah kita sudah masuk ke era digitalisasi, hidup di abad ke-3000 nanti yang akan datang. Nah, pemahaman-pemahaman inilah yang harus kita rajut kembali untuk menetralisir dan untuk meningkatkan bagi kawan-kawan dan sedulur-sedulur ya, yang selama ini salah tafsir. Lewong keyakinannya masih yakin terhadap agama yang diyakini, dan agama yang diyakini aja dah pecah nggak karu-karuan menjadi beberapa masa. Loh gitu kok mau mengajak orang lain untuk baik? Mustahil banget, mustahil banget, apapun agamanya. Nah, oleh karena itu kembali ke tadi itu yang disampaikan oleh Ki Sumarto, secara pribadi saya ingin menjadi manusia yang ada gunanya, supaya hidup di bumi itu minimal tuh siapa tahu kalau nanti itu anak cucu tuh kalau ketemu orang lain, siapa? Oh saya cucunya Pak Jati. Oh Pak Jati yang anu itu toh. Nah, seperti sampai sekarang tuh ada grup yang namanya Trah Bung Karno. Kenapa Bung Karno kok menjadi master, sosok yang sangat disegani, dihormati, dan acuan generasi yang sudah modern ini? Ya karena kejujuran ilmu pengetahuan yang diciptakan Bung Karno sebenarnya itu mengaspirasikan
apa yang pernah dilakukan politik ribuan tahun yang lalu, politik 2000 tahun yang lalu pada waktu Tuhan Yesus, politik 1400 tahun yang lalu pada waktu Rasulullah Nabi Muhammad, ya, dan politik sekarang itu tetap politik. Artinya politik, poli dan etika, pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Jadi sekarang ini kalau saya melihat sosok pemerintahan di Republik Indonesia ini, masyarakatnya amburadul seperti ini, malah ada yang berani mati, bunuh diri, buang sampai tangannya sendiri. Mumpung ingat, saya juga memperingatkan pada mereka, jangan dianggap loh ya, mati bunuh diri ya karena keyakinan tertentu itu masuk surga, sama sekali tidak, malah akan tersiksa ribuan tahun di alam sana. Karena apa? Rogonya wis hilang ya, nyawanya kan masih ada. Nyawa itu apa sih sebenarnya? Nyawa itu adalah komposisi jagat ini, bumi ini, yang dipinjamkan kepada manusia. Daging dipinjami tanah, tulang dipinjami air, darah dipinjami api, bernapas dipinjami udara. Nah, kalau ini nanti itu masih berbentuk sukma, artinya semua itu belum kembali ke suci, sebagaimana yang diceritakan oleh Pak Wid tadi, itu belum menjadi Tuhan. Jadi tugas kita hidup itu kembali menjadi Tuhan. Loh, bagaimana tuh manusia menjadi Tuhan? Nah, disinilah letak kelemahan ajaran-ajaran yang sudah itu semua salah paham tentang Tuhan. Islam misalnya ya, asyhadu Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan itu bukan Allah. Loh, apa bedanya? Kursi ini kayu, tapi kayu kan belum tentu kursi. Nah, yang membuat kursi itu siapa? Meja itu siapa? Semuanya manusia. Kalau Allah itu hanya menciptakan semuanya untuk ada, dan yang ada itulah untuk kepentingan manusia yang di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, setelah kita ingin memilih kerajaan kayak Mas Pices Rojobrono, Inten Berlian dan sebagainya, entoh nanti kalau kembali ke Tuhan tuh debu satu aja tidak membawa. Kaya harus, jangan sampai mendidik anak cucu kita tidak menjadi orang kaya, kita hidup di surga dunia. Bahwa negara mana yang terkaya melebihi dari Indonesia? Tidak ada. Sedangkan Qatar, negara kecil, karena sumbernya melimpah-limpah, sadar betul bahwa kekayaan yang melimpah-limpah itu untuk kepentingan rakyat. Makanya rakyat di sana mau membeli mobil yang termewah juga boleh, wah ini juga boleh, juga boleh. Entoh masih pengen hidup sebagaimana negara Pancasila, sebagaimana Rusia pengen negaranya negara Pancasila tadi itu. Jadi kalau kita tarik ke situ, yang disampaikan bapak-bapak itu benar juga. Lalu saya juga merasa prihatin dengan Bunda Darta ini. Wong kemauan baik kok ditangkap tidak baik karena tidak sama dengan keyakinannya. Itulah yang saya maksud gagal tentang agama. Dan jangan dianggap karma itu tidak ada. Ada karma itu. Karma itu ada. Karma tetap akan berjalan meskipun berbentuk mikro atau makro. Maka dari itu tanggal 26 yang lalu saya mengadakan ruat Nuswantoro, ya pakai wayang kulit namanya ruatan. Itu kan cuma visualisasi dalam bentuk kesenian supaya generasi itu tahu, oh Bathara Kala itu apa sih, ini apa sih Bathara Guru itu apa. Nah, intinya sebenarnya itu berontak terhadap alam semesta ini saya. Karena apa? Karena ceritanya begini. Suatu saat Kahyangan Salindro Bawono yang dikuasai Yang Jagat Girinoto atau Betara Guru yang menjadi ratunya para dewa itu dalam keadaan gelisah. Pohon-pohon, daun-daun di sana kering semua, gogrok semua. Karena Betari Durga yang nemong Bathara Kala selama ini geblok ngerahni pegeblok, kalau sekarang COVID-19 ke muka bumi. Karena tidak terima ya, manusia sudah nyeleweng dari cita-citanya seperti yang ceritakan bapak-bapak, saya setuju itu ya. Nah, terus setelah itu lalu Bathara Guru ternyata juga salah. Karena apa? Dipercaya dari menjadi kekuasaan yang teratas,
tapi tidak memikirkan dulu saudara-saudara yang ada di bumi. Jadi kalau secara politik, ya orang nomor satu di dunia, di Indonesia itu ya harus mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Butuh hidup ayam, tentrem, tidur nyenyak, tidak sak prasangka terhadap apa-apa ya. Makanya bangsa ini dilambangkan pohon beringin. Kenapa kalau pohon beringin gak durian yang rasanya enak? Udah coba sama tidur di bawah pohon durian, nggak mau bertidur, takut kalau kejatuhan durian ya toh, karena pohonnya itu landep-landep ya. Tapi kalau tidur di bawah pohon beringin mengeluarkan zat asam, kita bernapas mengeluarkan zat asam haram, diserap pohon beringin dan kita butuh zat asam, tertidur nyenyak dan tidak takut kejatuhan biji, bijinya kecil-kecil. Nah, itulah makanya negara itu harus seperti itu. Lambang pohon beringin itu tidak ngawur, dan lambang banteng di dalam Pancasila itu juga tidak ngawur. Hebatnya bangsa Indonesia itu di sini ya. Kenapa kalau lambang banteng? Kok enggak gajah, kok enggak harimau, kok enggak ini? Banteng itu hidupnya lebih manusiawi dari manusia. Kalau nggak percaya pergi ke Alas Purwo. Kalau jam 5 pagi ribuan turun ke lapangan cari rumput. Dan anehnya waktu keluar cari rumput itu induknya, buliknya, paliknya, bapaknya, budenya, ponanya di dalam dijaga satgas. Satgas itu banteng yang muda. Depan satu, kiri satu, kanan satu, belakang satu. Anehnya mereka tidak punya jam, tapi tahu jam 9 itu ganti, mereka masuk ganti satgas lainnya. Tapi kalau tahu ada binatang berkaki 4, rupanya lorek-lorek kejar sampai mati. Karena itu yang memakan dagingnya saudara-saudara saya. Kalau ada titah, kakinya 2, tangannya 2, sering bawa bedil, sering bawa panah, itu yang membunuh saudara, dikejar sampai mati. Hebat Banda, jiwa Banda itu. Tapi kalau sudah tua seperti kakek ini, malu. Hidup di keluarga itu mau. Kalau orang tua itu masih merintah keluarga, anak cucu, terus kemerdekaan mereka di mana? Mencari jalan kematian yang sempurna ya. Masuk ke tengah hutan, terus di situ ada tumpuan tulang-tulang banteng ya, tulang-tulang banteng. Lalu di situ sengaja tidak makan, lalu doprok, lama-lama kuru-kuru dimakan set, akhirnya tulang-tulangnya ngumpul di situ. Gajah juga seperti itu. Makanya kalau dapat gajing gajah yang mati ngorak, atau sungu banteng yang mati ngorak, katanya lalu itu gayanya itu besar. Pernah tahun berapa pilihan wali kota di Kota Malang, rumah saya itu mau dibakar, orangnya masih hidup semua saya tahu. Mau dibakar di sini, setelah bakar rumahnya anak saya di Jalan Mujair sana sama mobilnya yang baru, mau bakar sini begitu turun dari 3 pickup dengan obor, dengan belang dan pedang, luar itu birit-birit. Katanya di rumah saya itu keluar geblok banyak itu. Ya mungkin gendero-gendero tuh setan-setan itu yang bantu saya. Jadi membenci titah tua itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini Mas Indra yang perlu saya sampaikan. Kalau terkait tadi membuka mata batin itu treatmentnya bagaimana? Oh ya, membuka mata batin itu sebenarnya mantranya itu gampang. Hong wilahing bumi sekaring-karing dranagung, mane ngati iso nerawang rasa ning jagat, mana ing jagat iso nerawang hong wilahing bumi sekaring-karing dranagung, mane ngati iso nerawang rasa ning jagat, rasa ning jagat iso nyawang gumelaring bumi. Rasa surasane ngati ningsun bisa gawe padangi pepeteng merepeki sang yang Bagaskara. Jadi kalau manusia itu sudah bercita-cita untuk hidup damai, hidup saling rukun, saling bekerja, saling indah, nah itulah suatu hal yang saya katakan mati di tiang salib. Kemudian ini yang jadi, kalau kita melihat ya dulu Jawa itu, mohon maaf ya, ketika agama-agama dari luar masuk ya, orang Jawa itu diarabkan, orang Jawa itu diindiakan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi sekarang kita melihat ya fenomena-fenomena di mana ajaran Jawa itu seolah-olah yang tadinya terpendam itu keluar, muncul. Bahkan lagu-lagu Jawa itu membanjiri
industri musik tanah air yang jadi sekarang viral di mana-mana itu Jawa semuanya. Di berbagai macam tempat diskusi-diskusi intelektual, spiritual mengangkat tentang nilai-nilai kearifan lokal, tak hanya tentang kejawaan, kesundaan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini memang sudah waktunya gantian? Nek mbiyen Jawa di Arab no, apa di India no, saiki diwalik seperti itu atau bagaimana? Sebelum ada agama masuk ke bumi kita 1500 tahun sebelum Masehi, leluhur kita itu hidupnya sudah bertuhan. Saya ulangi, sebelum ada agama baik Nasrani atau Islam masuk ke negeri kita 1500 tahun itu sebelum Masehi itu hidup leluhur kita sudah bertuhan. Contoh, ini ditulis oleh seorang Profesor Dr. Arisio Santos dari Brasilia yang menulis buku tentang The Lost of Atlantic. Dulu benua Atlantik itu pernah tenggelam, daratan tenggelam, laut ke permukaan. Neng wayang disebut goro-goro tanggap warso akeh, bumi kotak, gunung moyak mayik, segoro bludak bladuk dan sebagainya. Itu sebenarnya menceritakan itu ya. Dan Arisio Santos bilang bahwa orang yang jenius terah bangsa Lemuria sekarang hidup di benua pulau sebelah timur, karena beliau itu ada di Eropa ya, ada di belah sana. Bukunya ditulis ada di sebelah timur di negeri pulau yang sekarang disebut Indonesia. Jadi kita itu keturunan bangsa yang jenius sebenarnya. Oleh karena itu mantranya ya seperti tadi itu, mane ngati sonrawang rasa ning jagat, rasa surasane ngati ningsun, bisa gawe padane